Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada jalan yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada hanya ku andalkan selain Kau. Yesus andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, oh haleluya, kami mau mengandalkan-Mu. Oh, we praise Your name, we praise Your name. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini siap kami Tuhan, kami ingin memandang Engkau Tuhan. Tuhan, tolong siap kami Tuhan, termasuk Tuhan yang hari ini kamu jawab beberapa pertanyaan Tuhan, Kau dan juga berita Tuhan. Kami ingin Tuhan memandang Engkau Tuhan, biar apapun Tuhan yang akan kami jawab nanti Tuhan, hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan, Kau berikan apapun yang kami butuhkan Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menjawab sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan boleh Tuhan menjadi kekuatan Tuhan, dan jadi berkat Tuhan buat setiap orang yang mendengar Tuhan. Kau juga telah berkati Tuhan setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan semakin lama semakin boleh bertumbuh Tuhan di mana seperti Engkau Tuhan. Boleh Tuhan kami semakin berbuah banyak Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Jadi terang Tuhan buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Nah, hari ini nih teman-teman, Sarita sudah dapat nih beberapa pertanyaan gitu ya. Sudah pada penasaran semua kan ini pertanyaannya apa? Penasaran. Aku juga penasaran. Wah, Let's go. Oke. Siap-siap. Oke, langsung aja ya Sarita bacain yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama berasal dari anonim. Pertanyaannya gini teman-teman, bagaimana agar kita bisa terus dipenuhi dengan Kristus dan dijauhkan dari pikiran negatif yang membuat mental kita jatuh bahkan hampir lupa kepada Tuhan. Wah, kalau menurut Kak Owen, apa ini kira-kira? Aku dulu ya berarti. Oke. Ya, bagaimana agar kita bisa terus, maksudnya bisa terus dipenuhi dengan Kristus dan dijauhkan dari pikiran negatif, berarti ya jawabannya cuma satu guys. Saya ambil dulu. Swing, mantap. Jawabannya ini guys,
ya kita harus deketin diri dong, kita harus bangun hubungan juga sama Tuhan, kita harus, ya kayak yang tadi aku tunjukin, baca Alkitab tiap hari, bangun hubungan juga sama Tuhan, gak cukup cuman kita baca doang, tapi kita juga nggak bangun hubungan sama Tuhan, dan kayak bukan posisi bersiapa, jam waktu tidurku, ya aku membalik jam waktu tidurku, jadi siang aku buat tidur, malamnya aku buat ya produktif. Tapi kayak apa ya, setelah aku bangun hubungan sama Tuhan, setelah aku baca-baca Alkitab juga, ternyata kayak salah loh, apa maksudnya, Tuhan itu memperhatikan hidupnya kita bahkan dari hal-hal sekecil apapun itu. Kayak contohnya kita coba lihat kayak tidur tidur nggak sesuai, apa maksudnya, tidurnya kebalik gitu loh. Itu kayak Tuhan itu bahkan udah kayak nunjukin ke kita gitu loh, kayak bener-bener harus gini, kamu itu harus begini dan begini begini begini. Kayak so grateful, senang banget kayak bisa hidup dalam Tuhan, dalam perintahnya Tuhan. Terus apalagi jauhkan dari pikiran negatif, ya tadi dekat sama Tuhan dan kayak baca Alkitab terus, yang membuat mental satu bahkan sampai lupa Tuhan. Justru kayak kayak lagu tadi, bahkan kayak yang tadi Valita nyanyikan, kayak Yesus hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Kayak kita bahkan nggak bisa naruh kepercayaan kita nggak bisa naruh perasaan kita hanya ke hal-hal yang duniawi saja. Bahkan kalau perlu ya taruh semuanya itu di hadapannya Tuhan Yesus saja. Nggak bisa kita percaya bahkan cuma perasaan kita doang. Mungkin itu sih dari aku. Dari Velita mungkin mau nambahin atau bagaimana? Wah, keren, keren, keren. Kalau dari Verita, ini kan pertanyaannya bagaimana agar kita bisa terus dipenuhi dengan Kristus dan dijauhi dari pikiran negatif yang buat kita tuh bisa jatuh, bahkan hampir lupa sama Tuhan. Nah, kalau dari Verita, kalian nangkepnya ini kayak mungkin tentang intimidasi atau mungkin kayak perasaan down gitu ya. Kalau dari Verita sih benar, apa namanya, sama kayak Kak Owen. Jadi kayak kita semakin dekat sama Tuhan, kita berpegang sama firman Tuhan. Saya nangkepnya sih tentang pikiran negatif ini mungkin bisa karena intimidasi gitu ya. Nah, pernah pasti kayak mungkin teman-teman ngalamin namanya intimidasi, ngalamin perasaan down atau gimana. Cuma kadang-kadang merasa intimidasi itu kayak dipakai sama iblis tuh buat kayak jatuhin kita gitu. Mungkin kayak ada saat dimana kita diungkit-ungkit masa lalunya atau gimana. Cuma ketika kita sudah um, semakin lama kita baca Alkitab, kita semakin bisa gitu, semakin bisa ngerti kalau hal ini tuh salah, hal ini tuh enggak benar gitu. Jadi kita tuh bisa semakin melawan gitu lah ya perasaan intimidasi dan teman-temannya. Dan ketika kita mungkin pernah ngerasa down, pernah ngerasa sedih gitu, penting loh teman-teman buat jujur di hadapan Tuhan. Kan namanya kita bangun komunikasi sama Tuhan, bangun relasi sama Tuhan juga harus ada rasa jujur gitu kan. Kan kalau misalnya hubungan relasi sama orang kalau nggak ada rasa jujur gitu kan nggak enak juga gitu. Nah, ketika kita sudah jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya tahu loh guys, kayak bener kata Kak Owen, detail-detail apa ya, sekecil apapun tuh Tuhan tahu gitu. Soalnya kan Tuhan bersama-sama dengan kita apa ya kayak 24 jam per 24 jam gitu kan. Bahkan kayak 25 per 24, bahkan kayak lebih dari itu. Bahkan kita sebelum lahir Tuhan udah ngerti kita, udah apa ya, kenal gitu sama kita. Jadi kan kayak apa ya, Tuhan tuh nggak mungkin nggak tahu apapun yang kita lakukan, nggak mungkin Tuhan nggak tahu apapun yang kita rasakan dan teman-temannya itu. Jadi menurut Velita, sama kayak poinnya ke Owen, apa namanya, berikan diri sama Tuhan, juga
sering baca Alkitab, semakin dalam firman Tuhan gitu, walaupun tidak gampang, dan juga jujur di hadapan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Langsung aja kita ke sesi berikutnya. Kita mau buka Q&A nih secara langsung gitu ya. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau bertanya, boleh langsung open mic, langsung tanya-tanya gitu. Boleh teman-teman, silakan. Mungkin ya. Jangan tanya alamat rumah loh guys. Wah. enggak ya. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Atau mungkin teman-teman mau bertanya lewat platform Facebook boleh, lewat Twitter boleh. Boleh silahkan. Mantap lah kayak gitu, Vel. Mantap. Silakan. Sepi ya, padahal belum malam Natal. Enggak. Wah, ada yang tanya nih dari platform Facebook nih kok Owen nih. Wah, mantap. Wah, ada pertanyaan gini. Kesan pesan 2020 apa Kak? Weh. Pesan 2020. Velita dulu mungkin mau jawab atau gimana? Kesan pesan 2020, roller coaster. Soalnya di 2020 ini ada saat-saat dimana kita naik, ada saat-saat dimana turun. Tapi kayak kejadian-kejadian ini kan kayak menantang banget gitu ya. Jadi kayak seru-seru mengasyikkan gitu juga. Dan apalagi kalau dilewatinnya sama Tuhan. Wah. Tambah amazing lagi ya. Iya, amazing banget sih. Apa ya, tahun 2020 ini kayak unpredictable banget gitu. Kayak bener-bener gak menyangka bisa kayak tiba-tiba misal kayak Januari Februari kita apa kayak senang-senang banget gitu, kayak menjalani hidup senormal-normalnya. Terus kemudian Maret mulai kayak wow, pandemi, terus mulai menyerang dan sebagainya, kayak nggak menyangka banget gitu loh. Tapi dari tahun 2020 ini kayak aku bisa belajar sih, kayak semakin hari semakin waktu ya kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa berharap, kita bahkan nggak tahu hari depan itu kayak gimana. Keesokan harinya mungkin kayak kita masih ada di sini atau gimana, kita udah dipanggil Tuhan atau gimana. Tapi dari tahun 2020 ini aku belajar buat selalu nguatin kepercayaanku lebih lagi ke Tuhan. Itu sih. Meskipun dia kayak tadi Velita tadi itu roller coaster. Wiu. Oke, kita langsung next aja ya ke pertanyaan selanjutnya dari forum Twitter nih. Oke, aku bacain ya. Oke, saya bingung gimana cara fokus ibadah online. Saya tidak punya ruang pribadi, koneksi saya bermasalah. Saya bingung bagaimana bisa terus ibadah online dengan cara ini. Tolong kakak-kakak, God bless you. Wadaw. Gimana nih kok dari Kak Owen? Ibadah online. Sebenarnya kan kalau ini di gerejaku ya, gerejaku ini kayak nyediain rekaman dari ibadah dari online itu. Jadi kayak ibadah online-nya direkam, terus nanti dikasih ke kita. Jadi kayak mungkin kayak aku lebih ya mungkin masalah koneksi juga ya, koneksi di rumah ya mungkin nggak selalu baik juga ya. Kalau aku sih ngakalinya dengan ya mungkin pergi ke rumahnya temanku atau gimana gitu, yang pokoknya koneksinya itu bagus, terus ya kayak download ya ibadah itu, terus ya kita
setel ibadah itu waktu kita di ruang pribadi kita, atau mungkin sama keluarga bisa kan ngajak kayak sanak saudaranya kita, kayak asik banget gitu, kayak mengingatkan kita kayak waktu ibadah offline juga. Jadi ya nggak salah juga sebenarnya ibadah juga nggak harus sendiri, tapi ya memang ada saat-saatnya sendiri sih. Cuman lebih asik lagi kalau kita bisa ngajak teman-teman kita, mungkin saudara-saudaranya kita nonton bareng gitu. It's fun. Nggak selamanya online itu membosankan sih. Kalau masalah fokus sih, kalau masalah fokus selama ibadah, aku berusaha kayak semaksimal mungkin dengerin ibadah tersebut. Ini kalau aku jujur sendiri, meskipun aku nggak tahu apa kayak firmannya di mana dan sebagainya, kayak ya mungkin kan kadang aku kayak ikut ibadah online dan itu live terus nggak bisa diulang dan sebagainya, kayak tapi aku berusaha dengar dengan semaksimal mungkin gitu, dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak mungkin kalau perlu aku bahkan take notes gitu, biar apa yang dibicarakan itu bisa masuk dan aku bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Itu begitu. Kalau Felita? Kalau Felita nih, Felita juga di rumah nih nggak ada ruang pribadi gitu sebenarnya buat ibadah. Nah, Felita ngakalinnya tuh cari tempat yang kira-kira masih bisa dipakai. Misalnya ini di ruang tempat setrika, nah itu bisa juga teman-teman. Tapi yang pasti jangan di kamar mandi gitu ya. Nah, sebelum ibadah juga pastiin dulu kita siapin hati juga. Jangan lupa juga buat doa dulu gitu, supaya kita biar semakin fokus gitu. Kalau itu dari Verita sih, singkat banget ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir. Dari mana ya? Dari DM Instagram. Wih, langsung dibacain aja ya. Pernah nggak sih kalian merasa nggak percaya diri? Terus gimana supaya kita bisa percaya diri? Dan apa arti percaya diri menurut Alkitab? Wah, seru ini. Gimana nih, yang kali ini dari Verita dulu atau dari Kak Owen dulu? Oke, dari Verita dulu ya. Kalau dari Verita sih, pernah nggak sih merasa nggak percaya diri? Wah, ini kayaknya semua orang pasti pernah ini kayaknya ya. Kalau Valita sih juga pernah gitu, nggak percaya diri. Lebih tepatnya ke arah insecure juga gitu, ke arah lebih sana sih. Terus gimana supaya kita bisa percaya diri? Kalau dari Valita sih ngelihatnya dari fokusnya gitu, dari mana. Kalau misalnya kita fokusnya sama orang lain terus, pasti kayak rasa percaya diri ini kayak apa ya? Nggak bisa konstan gitu loh. Soalnya kalau misalnya orang lain kan juga nggak selalu konstan gitu. Kalau misalnya rasa percaya diri kita itu dari diri kita sendiri, bahkan dari Tuhan gitu, pasti bisa lebih apa ya, lebih nggak insecure gitu lah. Kalau misalnya kita fokusnya kita di orang lain, pasti kayak lebih ke arah kita banding-bandingin gitu loh sama orang lain. Kalau misalnya orang lain lebih hebat, orang lebih apa gitu, pasti kita jadinya down gitu. Tapi kalau misalnya kita bandinginnya sama diri kita sendiri, misalnya kayak aku yang dulu sama aku yang sekarang. Nah, kalau gitu kan kita bisa juga sekalian mengimprove diri kita sendiri juga. Nah, terus apa dia percaya diri menurut Alkitab? Nah, kalau menurut Alkitab yang Verita tahu nih ya teman-teman, ada ayatnya di Matius, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Kalau menurut Verita kayak mengasihi sama manusia itu anggapannya gimana ya? Kalau misalnya kita kesusahan gitu mengasihi diri kita sendiri, kayak kita juga susah juga gitu buat mengasihi orang lain. Kalau menurut Verita kayak gitu. Dan kalau soal doping sama percaya diri, kalau misalnya kita dari diri kita sendiri kita nggak percaya diri, kita juga sulit gitu loh kalau buat menerima keberhasilan orang lain, nerima kayak apa ya, pencapaian orang lain, kita pasti kayak jatuhnya minder, iri atau sombong bahkan gitu. Jadi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Itu kalau menurut Kalita sih teman-teman. Kalau Kak Owen gimana? Mantap. Ya, aku kurang lebih sama sih kayak Felita. Tapi ya aku juga pernah mengalami sih kayak kurang percaya diri, nervous bahkan. Ini tadi ada yang juga nanya ke aku private chat gitu. Kayak dia ngomong kayak nervous terus sebagainya. Apa gimana cara counter nervousnya itu? Oke. Gimana sih cara counter nervousnya gitu? Kadang itu aku kayak berpikir kayak sometimes kalau aku public speaking atau kayak ngomong di depan banyak orang kayak gini, aku kadang kayak ngelihat di
nggak fokus ke orangnya sih. Aku juga kadang kan kayak punya min, jadi nggak terlalu fokus ke orangnya, jadi kayak ya puji Tuhan. Kan soalnya kadang juga nervous juga, dan gimana sih kayak percaya diri ya menurut Alkitab ya. Kalau menurut Alkitab sih kan ada tuh apa ayat di Alkitab yang ngomong kita manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ya buat apa kita nggak percaya sama dirinya kita sendiri? Orang kita juga udah digambarin sama Tuhan kayak kita ini ya hampir serupa sama Tuhan. Wajah dan setiap wajah tubuh dan sebagainya itu semuanya ya hampir serupa sama Tuhan gitu. Jadi kayak buat apa kita selalu compare to each other? Tapi compare to each other itu bagus, penting. Itu membangun kita buat memacu kita lebih lagi. Tapi ya jangan compare-nya terlalu berlebihan gitu. That's all sih from me. Oke, wow, banyak ya pertanyaan hari ini. Tapi agaknya waktunya sangat singkat dan harus mengakhiri, guys. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, masih ada emosi selanjutnya dan nantikan terus ya. Oke, sebelum kita ngakhiri emosi ini, ayo kita satu dalam doa, yuk kita doa tutup. Kita satu dalam doa, Tuhan bersyukur banget Tuhan kami bisa satu sama lain mengerti Tuhan, satu sama lain mendapatkan pengetahuan yang baru daripada Engkau Tuhan, biarlah pengetahuan ini Tuhan kami dapat terapkan di hidup-Mu, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan. Tuhan, berikan kami kapasitas lebih Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah kami berjalan dalam Engkau Tuhan selalu Tuhan. Kami berdoa, biarlah tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, mungkin melakukan aktivitas kami, biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya yang udah join. Bersyukur Paul bisa melihat wajah kalian satu persatu. Ya. Ayo kita foto, guys. Ayo. Teman-teman yang bisa open cam, yuk open cam yuk. Sambil menunggu ada sedikit pengumuman ya. Jangan lupa minggu ini ada yang spesial. Wah, apa nih? SMC nanti bakal ngadain service Christmas. Yeay. Jadi tetap stay tune ya. Bakalan asik, guys. Oke. Enggak, sama. Ya. Ayo semua. Ayo, Yang belum semua open open cam. yuk. Wah. Dan Brili, dapet. Wah, dapetnya lah, mantap. Kok Brili? Really. Oke, langsung foto aja ya, Pak, mungkin. Boleh. Ayo teman-teman siap-siap ya, berikan foto ya. 1, 2, 3. Yeay. Sudah nih teman-teman. Thank you Thank you semua. semua. God Thank you, bless. Lisa. Thank you, Owen. God bless you semuanya. Bye-bye. Terima kasih kakak-kakak. Iya, Kak. Thank you. Sama-sama, Kak. Thank you. Sama-sama. Goodbye. Ya. Selamat malam. Iya, Kak.